Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat semua ya? Rupanya wajahnya sudah ceria-ceria ini. Sudah siap belajar SKI ya? Nah, mari sebelum kita belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ulama dunia pada masa Daulah Abbasiyah. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah menganalisis tokoh ulama beserta bidang keilmuan yang dikembangkan pada masa kejayaan Abbasiyah. Nanti kita akan melakukan asesmen formatif berupa observasi diskusi, baik individu maupun kelompok, dan melakukan asesmen sumatif berupa peta konsep. Sebelum kita mempelajari bidang ilmuwan apa saja yang berkembang, kita perlu mengetahui siapakah ulama itu. Ulama adalah para cendekiawan dan pemimpin agama Islam yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang agama, teologi, hukum Islam, dan bidang-bidang terkait. Adapun ulama ini memiliki banyak karya, setiap karya yang disusun memiliki prosedur keilmuan sendiri. Prosedur yang diikuti oleh ulama dunia dalam menginterpretasikan dan memberikan pandangan hukum Islam bervariasi. Namun, pijakan utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Setiap ulama memiliki kontribusi, di antaranya Kutubus Sittah. Kutubus Sittah ini adalah kitab hadis yang merupakan karangan dari 6 imam, ya, merupakan kitab populer dan mendapat perhatian luas dari masyarakat hingga saat ini. Sebagian ulama mengatakan tidak ada kitab yang paling sahih setelah Al-Quran selain kitab Al-Bukhari. Ya. Hal ini tidak lain karena beliau sangat selektif dalam menulis hadis di dalam kitabnya. Bahkan beliau itu setiap kali mau menulis hadis itu menunggu bulan purnama dan menulisnya di makom Rasulullah, sehingga kesahihan kitab Bukhari ini diakui oleh berbagai kalangan ulama, bukan hanya satu dua ya, tetapi berbagai ulama. Pada masa Abbasiyah, ulama melakukan penafsiran secara teratur, mandiri, menyeluruh, dan terpisah dari hadis. Ada dua cara yang ditempuh, yakni tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'i. Kemudian munculnya imam mujtahid yang dikenal dengan imam mazhab 4 merupakan periode kesempurnaan. Keempat tokoh tersebut menghasilkan karya bersejarah yang tidak usang di lekang zaman. Sampai saat ini masih dipakai kitabnya ya, bahkan terus dikembangkan dan dikaji. Kontekstualisasi pembelajaran kita kali ini adalah dengan mempelajari ulama dunia pada masa Daulah Abbasiyah ini mengajarkan betapa pentingnya memahami agama melalui sumber yang tepat ya untuk mengaktualkannya dalam kehidupan. Yang kedua, dengan mempelajarinya menciptakan pemahaman yang mendalam tentang agama Islam dan melatih berpikir kritis dengan menganalisa pandangan ulama melalui karya-karya beliau. Kemudian terdapat berbagai pendapat. Nah, ini mengajarkan kita bahwasanya toleransi dan tasamuh itu sudah diajarkan oleh para ulama sejak zaman dahulu ya. Kemudian ulama mengajarkan nilai yang universal dalam ajaran Islam yang relevan dalam konteks ya. Ini terbukti dari karya beliau yang terus dikaji ya, kemudian pemikirannya ya dan lain sebagainya. Bidang ilmu agama yang mengalami perkembangan pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah di sini terbagi menjadi 3. Ada bidang ilmu fikih, hadis, dan tafsir. Ilmu fikih ini adalah cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari tentang hukum syariah, yakni aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Kemudian bidang hadis adalah cabang ilmu dalam Islam yang berkaitan dengan koleksi, analisis, verifikasi, dan penelitian terhadap hadis. Kemudian bidang tafsir ini adalah cabang ilmu dalam Islam yang berkaitan dengan penafsiran Al-Quran. Adapun tokoh ulama di bidang fikih kita kenal dengan Imam Mazhab 4 ya. Yang pertama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang kedua Imam Hadis yang tadi kita kenal karyanya dengan Kutubus Sittah.
ada 6 imam, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Turmudi, Imam Nasai, dan Imam Abu Daud. Dan di bidang tafsir, Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, dan Imam As-Suyuti. Sebenarnya masih banyak lagi ulama di bidang-bidang ini ya. Anak-anak nanti bisa mempelajarinya melalui berbagai sumber, baik dari media sosial atau karya-karya kitab dari para ulama tersebut. Semoga anak-anak bisa mengembangkannya ya. Nah, ini adalah biografi singkat ulama dinasti Abbasiyah pada masa kejayaan. Yang tadi nama-namanya sudah kita pelajari ya. Nah, di sini penyajiannya hanya berupa tahun kelahiran dan wafatnya saja. Nanti anak-anak bisa mengembangkan, mungkin ingin tahu karyanya. Sebagaimana tadi gambar yang sudah terbagi, yaitu berupa karya-karya beliau. Nanti silakan disesuaikan dalam penyusunan peta konsep. Ini adalah soal pemantik dan asesmen awal yang tadi sudah kita lakukan ya. Coba anak-anak untuk mengingat lagi, ada berapa bidang keilmuan tadi yang berkembang di bidang ilmu agama? Ya, bagus. Kemudian dari masing-masing bidang itu, ulama siapa saja tadi? Di bidang fikih, ada ulama siapa? Ya, bagus. Kemudian di bidang apalagi tadi? Hadis, ya. Ya, Imam Kutubus Sittah, ya, pintar. Kemudian ada yang terakhir bidang? Iya, bidang tafsir. Imamnya siapa tadi? Ya, beri aplaus untuk kalian semuanya. Berikut adalah asesmen formatif sesuai dengan LKPD yang telah terbagi. Adapun asesmen sumatif, ini nanti diambil dari peta konsep yang telah kalian susun bersama dengan teman kelompoknya. Demikian uraian materi pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita bersama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.